kita setiap hari semangat. Amin. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu, buat cinta-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau ungkapkan rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Sebab Kau telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian
pujian Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Berikan kedipan kanan kiri ya. Kalau salaman kan gak boleh katanya. Kanan kirimu, berikan senyum terbaikmu, pandangan yang terbaik. Sebab kita mau naikkan syukur kita bagi Allah yang luar biasa, Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan diri hanya untukmu. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami pada hari ini Tuhan, sebab cintamu yang terlalu besar bagi kehidupan kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami yang kini hanya untuk. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami yang kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya, saya percaya bahwa hari ini hari yang penuh dengan cinta, kasih daripada Tuhan kita. Amin saudara. Kami mau naikkan syukur kami pada hari ini Tuhan. Ku naikkan syukur. Everybody. Ku naikkan syukur. Oh, kurang keras saudara. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Segenap hati katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Sekali lagi, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Haleluya, luar biasa kasihnya. Kita mau kembali kepada kasihnya Tuhan. Cinta mula-mula, cinta yang terawal, cinta yang paling indah katanya. Haleluya, kembali padamu Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama dengan saya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan,
hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali Padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan, cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Oh, oh. Para papa, para para papa, para papa, papa, para papa, para papa, papa. Bersama dengan saya, Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku. Bukan kembali, bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Benar Tuhan, kami mau kembali pada cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Aku karya karena ku Kau ciptakan. Kenapa? Serupa. Oh, aku karya indahmu karena ku. Oh, luar biasa kau. Kau ciptakan diriku. Dengan siapa? Sekali lagi, aku karya indahmu. Aku karya indahmu karena ku jadikanmu. Kau ciptakan. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Asik. Cinta-Mu Buatku mengerti siapa aku yang bukan kembali, bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu yang buatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Bersama-sama. Para papa, papa, para papa, para papa, papa, para papa, para papa, papa, para papa, papa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami kagum Tuhan akan cinta-Mu atas kehidupan kami Bapa. Oh, kami percaya Tuhan bahwa seribu rasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami mengubahkan kami. Hadirat-Mu mengubahkan kami Tuhan. Haleluya. Ku kagum seribu rasa hadirat-Mu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu terpana, tertegun aku dibuat-Mu, sebab Kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku.
Hadirat-Mu, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, seribu rasa. haleluya. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya. Katakan ku kagum, seribu rasa hadirat-Mu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Kita terpana Tuhan, terpana, tertegun aku dibuat-Mu. Sebab Kau bukan Allah yang jauh, Selalu di dekat. hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku Amin. Kami tak dapat melukiskan Tuhan. Hadirat-Mu, hadir-Mu mengubah sifat. Amin. Menyinari kegelapanku. tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, hadir-Mu, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, Hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu mengubah sifat. Amin, 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 amin. menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, oh, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, seribu rasa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan bahwa hadirat-Mu mengubahkan kehidupan kami. Amin, kami percaya Tuhan. Dan cinta-Mu Tuhan Yesus itu juga yang Bapa yang mengubahkan kehidupan kami. Sehingga kami memperoleh kehangatan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku renungkan hidup bersama-Mu, seringkali ku melupakan-Mu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatan-Mu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh dari-Mu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diri.
lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari semuanya bangkit berdiri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Hanya darimu Tuhan. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, kau mati bagiku, kau mati bagiku Tuhan, kau mati bagiku Tuhan, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku Tuhan, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab cinta tanpa pengorbanan tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau membuktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus, kasih terbesar yang pernah kami terima adalah pengorbanan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan selalu melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan yang tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan kami Tuhan.
Ampuni kami Tuhan Yesus, setiap kali kami lupa kepada-Mu Tuhan. Tolong ingatkan kami Tuhan. Mampukan kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biar segala sesuatu yang Dia sampaikan adalah daripada-Mu saja Tuhan, dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Waduh, pada ganteng-ganteng sama cantik-cantik semua sekarang ya. Semangat, puji Tuhan. Tanggal 14 Februari kemarin itu kita merayakan ya, berpartisipasi. Ada dunia yaitu mencanangkan bahwa 14 Februari adalah hari Valentine's Day. Ya, jadi Valentine's Day ini kontroversi. Bahkan banyak yang berdebat teologi juga tentang Valentine's ini boleh apa tidak. Anak-anak muda, oh ya boleh-boleh aja kalau anak muda ya, los katanya. Tapi banyak, bahkan dulu di Roma itu dijadikan satu peringatan. Tapi hari kematian martir atau hari kasih sayang di Roma dulu di Vatikan. Tapi akhirnya dihapus. Nah, saya akan cerita sedikit tentang Valentine's. Mungkin yang berkembang, isu-isu berkembang di dunia ya. Yang pertama adalah hari Valentine's Day ini adalah hari, ada yang ngomong gini, ada satu orang yang namanya Santo Valentinus waktu itu di medan perang itu nggak boleh menikah. Karena apa? Di suatu wilayah kalau ada orang yang menikah itu akan eman. Kalau menikah dia nggak akan berani perang. Karena apa? Dia baru menikah. Apalagi ada istrinya yang mengandung dia kan, aduh sembunyi aja lah. Saya mau lihat anak saya lahir, saya nggak mau mati nanti. Anak saya nggak punya bapak nanti. Akhirnya dilarang. Karena apa? Waktu itu dibutuhkan sekali pria-pria untuk berperang. Oh sudah kawin, perang aja. Akhirnya ada satu pendeta yang berani menikahkan. Kok berani? Gitu. Kan ini kan peperangan. Akhirnya larangan itu dilanggar, sembunyi-sembunyi nikah. Dinikahkanlah satu orang pasangan ini. Mungkin satu lebih dari satu mungkin ya. Karena itu nikah itu adalah perintah Tuhan juga ya, daripada berzina. Akhirnya ketahuan, dihukum mati ya, ini yang jadikan peringatan. Ada juga yang mati sebagai martir. Banyak sekali kisah-kisah yang berkembang itu. Semakin abad itu semakin luas. Akhirnya Vatikan di Roma sana menghapus Valentine. Tapi tetap sudah redup, akhirnya dibumbui lagi oleh sastrawan lagi. Ada sastrawan kalau nggak salah di Inggris atau kalau nggak salah di Inggris ya. Jadi pas tanggal 14 Februari itu ada juga burung-burung namanya burung Geoffrey kalau nggak salah, Geoffrey ya. Jadi dia itu burung-burung itu 14 Februari itu nyari-nyari pasangannya. Nyari-nyari pasangannya. Yang namanya sastrawan, ya enak kan? Sastrawan itu kalau sudah ngomong, wih, ya, kalau sudah nyerayu cewek atau buat kata-kata itu luar biasa sekali. Hiperbolanya luar biasa. Jadi dikembangkanlah isu itu juga dengan Valentine's, kasih sayang gitu loh. Ada kasih sayang 14 Februari dengan burung-burung Geoffrey yang nyari pasangan. Akhirnya orang-orang sana kalau sudah 14 Februari ngikutin burung yang nyari pasangannya dipanggil Valentine's. Hey, my Valentine kan. Manis kan ya. Oh, my Valentine's. Oh, iya, kasih coklat, kasih bunga gitu ya. Oke, ini segelintir mungkin pengetahuan sedikit aja. Nah, pertanyaannya boleh atau enggak kita ngerayain Valentine's? Nanti kita akan bahas nanti ya. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah yang pertama yaitu banyak anak-anak muda saat ini ngikutin tren-tren itu. Ya. Ini masih pertanyaan, boleh atau enggak? Ya. Banyak anak muda yang ngikutin tren-tren itu. Terus bagaimana pandangan Kristen? Pandangan Kristen ada dua. Ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau saya sendiri boleh. Ya, kalau saya sendiri boleh. Apa dasarnya? Nanti kita mau belajar. Sendiri boleh.
Nah, tapi saudaraku, yang mendasar adalah soal mindset. Apa mindsetnya? Saya bercakap-cakap sama kawan-kawan rohani, sama pemimpin-pemimpin rohani, bahkan survei-survei saya teliti. Pada tanggal 14 Februari banyak orang menyatakan kasih sayang. Ya. Dan bahkan di Amerika itu ada satu asosiasi postcard ya, greeting card ya, itu ngomong kalau setiap tanggal 14 Februari kartu ucapan itu payungnya 1 miliar. 1 miliar kartu ke seluruh dunia. Bayangkan sangat-sangat ditunggu-tunggunya tanggal 14 Februari ini. Ya, tapi parahnya saudara, bahkan anak-anak Kristen sendiri, ada lagi survei yang mengatakan bahkan orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen itu juga banyak kehilangan keperawanan pada tanggal 14 Februari. Ya kan? Banyak sekali. Itu surveinya yang kita dapatkan, saudaraku. Gak salah-salah nih. Karena tadi itu, kalau yang cowok mulutnya licin gitu ya. Lamis, kalau orang usia itu ngomongnya lamis. Di sini siapa yang cowok-cowok yang suka ngerayu cewek? Gak ada ya. Amin. Jangan ngerayu. Apa ya? Miris. Cewek dikatakan di Alkitab adalah seorang istri ya, itu mahkota suaminya, itu kebanggaan suaminya. Ingat, adik-adik muda yang nantinya mau menikah, saudara, cewek atau wanita ini adalah satu hal yang mulia di Alkitab. Dikatakan kebanggaan suaminya, mahkota suaminya, kehormatan suaminya. Bahkan hanya untuk coklat saja, cuma I love you ya. Coklat mungkin bunga, ya, menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu apa? Kesucian, keperawanan, banyak sekali, ya. Hanya untuk kata-kata yang nggak seberapa, hanya untuk coklat yang nggak seberapa. Berapa sih harganya coklat? Saya mau tanya, yang paling mahal saudara pernah beli? Ada 500.000? Ya, mungkin ada yang coklat yang dari luar negeri, saya pernah makan juga. Ya. Ada juga coklat jago yang 500 rupiah dulu, saya pernah makan. Bahkan Silver Queen 15.000 lah, Dairy Milk ada yang 20-an, 30-an lah ya. Hanya kecil seperti itu, saudaraku. Jadi di sini adalah masa kehormatan seorang wanita itu ditentukan sama itu, gitu, diambilnya sama itu. Cowok-cowok jangan kurang ajar ya. Ingat ya, kadang-kadang cowok ini kalau di gereja iya, kalau di sana oh yes or no, ike gitu ya. Susah. Ingat ya. Ada satu kasih yang melebihi Valentine. Kita gini, boleh nggak? Boleh. Rayakan Valentine boleh. Bahkan saudara diwajibkan mengasihi. Bukan cuma ke pacar saja. Ya, harus ke orang tua, kemana? Ke adik kakak kita, om tante kita, semuanya, gembala kita, teman-teman seiman kita. Yang jadi masalah adalah mindset. Jangan cuma saudara ikut-ikutan Valentine's. Kalau ikut-ikutan Valentine's ya semua bisa ya, semua bisa ikut-ikutan. Saya pun bisa ikut-ikutan Valentine's. Sok mesra gitu ya, sok perhatian ke orang tua, mungkin ke pacar, ke istri gitu ya. Bisa. Tapi begini, boleh asalkan buahnya baik. Banyak orang gini, karena ikut-ikutan jadi merasakan hal yang tidak enak. Contohnya begini, saya tidak pernah perhatikan sekitar saya. Saya adalah orang cuek. Saya adalah orang yang babalomo sama orang. Urusan lu, urusan gue. Jangan ikut-ikut sudah. Kita sendiri-sendiri. Ya, sudah. Tapi sudah setahun penuh saya tidak perhatian sama siapapun. Tiba-tiba Valentine's. Ya. Katakan kasih ke ibu lah. Kasih ke ibu. Atau waktu hari ibu. Bu, ini bu coklat, bu ini bu bunga, tak kasih. Terima kasih ya, selamat hari ibu. Selamat hari ibu, terima kasih sudah mendidikku sampai saat ini. Ya susah-susah, ibu keringetan, terus berpuluh keringat untuk nganu saya. Saya kadang kurang ajar, saya kadang ini. Terima kasih bu selama ini. Ya kasih bunga. Ibunya, alah pret. Apa? Biasanya disuruh beli gas aja ngamuk-ngamuk.
Mobile Legends-ku belum selesai, Bu. Game-ku belum selesai, Bu. Seta. Allah, apa disuruh di rumah aja, ada corona, kamu tetap keluyuran sama teman-teman. Apa sih, Bu? Saya dikira cukup nanti ini. Sekarang ngomong sayang-sayang, maaf. Biasanya kemana? Itu sama ibunya. Berarti gini, sesuatu yang ikut-ikutan, yang tidak konsisten, yang hanya instan, itu mendatangkan suatu buah yang pahit. Bahkan kita disuruh berbuah yang manis. Iya kan? Kalau buahnya itu pahit, kayak tadi itu, berbuah, langsung kasih ke ibu. Tapi pahit buahnya. Hasilnya adalah cemooh. Cemooh tadi, biasa nih, ini ngono. Sama, kalau sama orang lain mau tambah demen, saudara. Kalau ke ibu aja kadang bisa berpikir seperti itu, apalagi sama teman. Coba biasa nih, omongannya, gak enak, nyelentik, ya, gak enak sekali omongannya. Tapi sekarang kok enak ya. Ngomong hari ini aja, besok balik lagi. Buahnya itu sepet, saudaraku, pahit. Jadi cemooh yang keluar. Jadi satu, kembali lagi ke Valentine's. Valentine's ini adalah satu, yaitu kasih sayang. Kenapa saya ngomong boleh, tapi dengan mindset yang benar? Kenapa saya ngomong boleh? Alkitab nggak ada dalilnya, jangan merayakan Valentine, ya kan? Tapi Alkitab ngomong apa? Semuanya diperbolehkan, ya. Tapi tidak semuanya apa? Berguna. Semuanya diperbolehkan, tapi nggak semuanya berguna. Kita harus lihat. Bahkan kasih sayang dasarnya bukan kita memperingati hal yang dulu-dulu, tapi kita memang oke lah. Kasih sayang kita harus berikan, itu aja Valentine. Kita harus berikan. Jangan ikut-ikut, merayakan Santo Valentinus, enggak. Oh, ini khusus buat pacar, enggak. Jangan sampai mindset kita Jangan sampai mindset kita ini terjebak seperti itu. Ini yang salah. Kembali lagi kita mau baca firman Tuhan. Ngomong tentang kasih. Ya, oke. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saya akan cepat saja. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya mau bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, ya. Garis bawahi, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ingat saudaraku ya. Kasih itu bagian dari buah roh. Saudara gak bisa metik buah yang lain dari dunia untuk memberikan kepada dunia, gak bisa. Karena itu pasti gak maksimal akhirnya. Yang terjadi adalah cemooh tadi. Kalau kita cuma ikut-ikutan, tadi itu biasa nih po. Karena buahnya masam, buahnya pahit. Tapi buah yang benar dulu itu adalah keluar dari ini, buah roh. Buah roh, saya mau katakan buah roh. Ingat saudara-saudaraku, kasih yang sejati itu lahir bukan karena Valentinus, ya, bukan karena peringatan-peringatan apapun. 2000 lebih tahun yang lalu ada kasih yang luar biasa, ya, yang sudah membuat kita layak. Kita orang berdosa dijadikan mulia, kita orang yang miskin dijadikan kaya, kita adalah orang yang gak kuat dijadikan kuat. Dia adalah kasih Kristus yang sudah mati bagi kita, bahkan dia mengalahkan kematian, mengalahkan maut, naik ke surga. Dikatakan nanti tak tunggu di sini, aku nyiapkan untuk kamu rumah-rumah di surga, di Bapakku di sana. Ya, ingat saudaraku, ada kasih yang besar melebihi kasih apapun di dunia ini. Salah banget kalau saudara ini, ya kembali soal mindset. Salah banget kalau saudaraku, teman-temanku semua merayakan hari Valentine's ini lebih dari mensyukuri kasih Tuhan. Boleh rayakan, tapi salah banget kalau saudara merayakan kasih Valentine melebihi syukur saudara kepada kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kasih yang dikatakan kasih Allah ini adalah prioritas. Buah roh kasih ini prioritas. Bahkan Yesus memprioritaskan kita sebagai orang yang mulia. Dia turun ke sini buat apa? Buat kita jadi mulia.
Dia meninggalkan semua kejayaannya di sorga. Dia turun. Karena apa? Kasih akan kita adalah prioritas. Sama. Kita, kalau ngomong kita ada kasih, ya ada prioritas. Prioritas itu gini, kalau ada adik ya, saya ajari dalam hidupmu harus ada prioritas. Karena kalau nggak ada prioritas, hidupmu akan gerambyang. Nggak selesai nanti. Tujuan hidupmu nggak selesai. Kalau saya di pabrik atau di perusahaan, kalau ada yang mau ketemu saya tahu mana yang saya harus prioritaskan dulu. Kalau saya mengerjakan sesuatu yang penting, meskipun ada orang mau ketemu saya mesti ngomong, mau nggak tunggu 30 menit lagi? Atau mau nggak tunggu 15 menit lagi? Saya lagi ngerjakan sesuatu penting. Meskipun lewat WA, meskipun lewat dokumen. Kalau mau tunggu, kalau nggak mau tunggu besok kembali lagi. Kayak gitu. Saya belajar mengatur prioritas. Sama di keluarga juga, saya punya kasih sama istri saya, sama anak saya, sama keluarga saya. Saya harus tahu prioritasnya. Jadi mana yang harus didahulukan? Yang pasti prioritasnya adalah Tuhan Yesus yang utama. Makanya susun prioritasmu Tuhan, ya, pelayanan, keluarga, susun. Karena kasih ini adalah prioritas. Bahkan Yesus karena kasih atas kita, dia nggak mau leha-leha di surga, dia turun sendiri kok buat kita. Ini kasih yang mulia saya mau katakan. Saudara, seringkali gini, anak-anak muda terkhususnya kalau dengar omongan pacar, gombalan pacar, oh Marfuah, kamu cantik sekali, misalnya gitu ya. Oh Ricky, kamu sungguh mempesona, ya. Mungkin seperti itu. Wah, itu sudah meleleh gitu ya. Hari ini dengar kata-kata kau cantik hari ini, sama nyanyi di kafe gitu ya. Dan aku suka, sama itu gitu ya. Akhirnya ya kayak leleh gitu ya. Ya. Kayak gitu aja meleleh. Tapi dengar firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia menampakkan anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biasa aja. Amin. Tapi kalau tadi kata kau cantik hari ini, ya Tuhan, ya, jangan kualik saudara. Makanya kasih itu prioritas. Ya, jangan kualik. Gak heran banyak orang-orang Kristen, anak-anak muda itu jatuh pada kasih yang salah. Ya. Teman-teman di luar lebih asik, ya, dia lari ke sana lebih asik. Di gereja biasa aja, alah sok suci semua di gereja, males aku. Ya, di gereja biasa aja, tapi di sana hip hip hura hura, wah enak aja. Apapun dilakukan. Kalau di sini jangankan gini-gini. Ya. Tahu kayak pengamen yang di lampu merah itu? Bahkan lebih buruk. Ada di Serono sana, saya pernah dengar pengamen itu nggak cetok. Tak dibuat-buat atau gimana? Ocom layangan, nggak enak, nggak niat gitu loh. Maksud layangan ocom, kayak nggak niat gitu. Ini loh. Mana prioritas kita? Boleh merayakan kasih sayang seperti yang tadi saya katakan, tapi ingat prioritasmu yang mana? Bahkan ada firman Tuhan bahkan mengatakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihnya Tuhan itu lebih mulia daripada kasih dunia. Kalau Valentine's Day itu mengasihi orang yang mengasihi kamu, bahkan khusus. Ya, pasangan kamu punya hubungan spesial, kasih coklat. Gak mungkin Valentine's Day mengajarkan ada musuh bebuyutan datang kasih coklat. Gak ada. Tapi ada satu kasih yang mulia, yaitu Yesus Kristus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Super saudara. Harusnya orang Kristen dengar kasih seperti ini itu amazed. Itu merasa impressed. I'm impressed, terkesan, kayak wow, terpukau. Tapi sangat-sangat miris sekali anak-anak muda. Susah itu, saya masih manusia, ya, susah itu. Makanya Tuhan Yesus ngomong apa ketika dia mau terangkat ke surga? Aku akan mengirimkan atau mengutus
seorang penolong yang lain. Ya. Siapa itu? Roh Kudus. Kita mau belajar. Jangan sampai kita punya buah yang pahit, tapi kita harus punya buah yang manis tadi. Kalau buah yang pahit, hasilnya cemooh. Tapi kalau buah yang manis, hasilnya pujian, kemuliaan, kepuasan. Bahkan saya pun kalau saya merasakan satu buah, ya, mungkin buah durian saya pernah cerita ya kemarin di Telemung, saya lihat, ini enak, sangat-sangat enak. Saya menuntun orang-orang ke sana. Itu enak. Saya ngomong bersaksi. Rasanya, enak. Sama kalau saya ke resto. Kalau ke resto itu saya Banyuwangi standar semua ya masakannya ya. Tapi ketika saya memakan satu makanan yang enak, sangat-sangat enak, mulut saya nggak bisa berhenti berbicara. Setiap kecap, ini enak ini. Ke teman saya, ini enak. Kalau bisa saya traktir teman saya. Saya traktir, ayo ikut. Saya traktir, enak. Apalagi gratis, tambah enak gitu ya. Saya traktir. Saya pengen orang merasakan apa yang saya rasakan, kebahagiaan yang saya rasakan. Ini kasih yang sesungguhnya, sama seperti kasih Tuhan. Buahnya manis, akhirnya apa? Pujian, kemuliaan. Kita mau lihat nanti, apa itu kehendak Bapa atau enggak? Kita mau buka lagi, saudaraku. Yohanes 15 ayat 5-7. Kita mau lihat ya. Ini cara-cara kita untuk berbuah. Oke, saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, katakan ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, garis bawahi. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Next. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tahan di sini. Ini loh, gak ada cara lain untuk berbuah dalam Tuhan. Buah yang manis dihasilkan dari pohon yang manis. Dikatakan apa? Yesus ngomong apa? Akulah ya, pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Tinggal di dalam aku, dikatakan. Tinggal di dalam aku. Ada satu nyanyian apa? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Hubungannya itu indah, saudaraku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia, putus hatinya ya, remuk ya, enggak, maksudnya enggak gitu juga. Ya, bukan cinta segitiga ya. Saling mengasihi. Ini diperhatikan sama orang-orang Kristen ya. Itu cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ya, bertepuk sebelah tangan. Enggak ya. Saling mengasihi, muter ya. Ingat, berbuah dalam Tuhan Yesus harus melekat sama Yesus. Punya hubungan yang indah. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya cinta dia cinta saya. Ya amin. Begitu nikah terus ya. Jadi enggak gitu juga. Makanya saling mengasihi dalam satu circle ya. Oke, jadi seperti itu. Ada hubungan yang indah, hubungan yang luar biasa. Jadi yang pertama adalah melekat pada Yesus. Yang kedua ini loh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ingat ya, firman. Dan firman itu adalah satu. Firman itu pelita bagi kaki kita. Ingat ya, yang pernah dibawakan saudara Bapak Erwin, itu lentera firman itu. Kalau orang jalan pasti ditaruh di depan supaya tahu. Tapi biasanya orang-orang awalnya anak-anak muda taruh di belakang. Sana dewe. Mulai kesandung, blok, aduh, baru didelok. Iya ya, ada lubang ya. Ditaruh lagi, singin lagi, maunya sendiri. Udah jatuh, brak, aduh sakit semua. Ada apa sih di depan? Ditaruh lagi pelitanya. Oh iya ya, seharusnya saya nggak lewat sini ya. Ini saudara salah sekali. Jadi firman itu pelita bagi kaki kita dan janjinya adalah terang bagi jalan-jalan kita. Ingat, pengharapan hanya ada pada Yesus Kristus. Ya, jadi firman itu dihidupi.
bukan diamini saja. Kalau aminmu nggak ada imanmu ya sama saja. Bahkan iman itu menuntun kepada apa yang kamu imani nanti ke sana. Itu kendaraanmu. Jadi iman Kristen juga iman yang bergerak. Ingat ya anak-anak muda saat ini, iman Kristen adalah iman yang bergerak. Nanti saya akan bahas iman. Jadi firman Tuhan harus hidup di dalam engkau. Supaya apa? Kuasanya juga hidup. Dikatakan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bukan dia kehendaki. Apa yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Berarti ada satu kuasa yang kita terima. Ingat ya. Ada satu kuasa. Ada satu janji dan penggenapannya yang kita terima. Ingat loh. Biasanya kita seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan kehendaki. Saat ini Tuhan sendiri yang ngomong, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Asalkan apa? Asalkan firman-Ku tinggal di dalam kamu, katakan Tuhan. Kalau saudara nggak mau berkat ini, rugi. Saya mau, saudara, sangat-sangat mau. Kalau saudara nggak mau, silahkan, hak saudara. Bahkan saudara hidup di dalam kasih karunia itu hak saudara. Bahkan saudara keluar dari kasih karunia Allah itu haknya saudara. Kekristenan itu bukan tembok, tapi hanya pembatas. Semuanya yang memutuskan saudara sendiri. Ya, ingat ini. Jadi kembali lagi, orang yang bisa berbuah adalah orang yang yaitu hidup dalam firman Tuhan. Yang terakhir adalah libatkan Tuhan dalam setiap tindak tanduk lakumu. Ingat, jangan melakukan hal yang konyol. Bisnismen biasanya itu kalau ada perlu baru ke sana. Jangan seperti otak bisnismen. Ya. Jadilah seperti karakter Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Melekat sama Tuhan. Supaya apa? Karakter-karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita. Supaya kita nggak melakukan hal kebenaran kita sendiri. Banyak orang yang mau gini, benar sendiri. Ya. Pikirannya aneh sendiri itu ada. Pasti sudah menemui. Saya di keluarga saya juga pernah menemui. Bahkan di lingkungan kerja juga ada orang yang pikirannya unik, yang mau menangnya sendiri, nggak mau terima masukan orang lain. Pokoknya dia yang maha benar gitu. Selain Tuhan itu dia, nggak ada lagi. Ya, ini loh. Makanya pernah yang saya sampaikan kemarin, kalau kasih yang benar itu belajar juga kepada orang yang benar. Kalau ingin buah yang manis juga belajar atau melekatlah pada pokok anggur yang benar sehingga orangnya tahu. Misalnya kok Afan gitu ya. Oh siapa? Afandi mana? Orang Balak. Oh orang Biala kesana ya. Oh itu. Oh yang satu bilang rajin ke gereja itu luar biasa itu. Oh sama orang sering nolong. Ya, di lingkungan gereja, di lingkungan rumah. Apanya? Gimana maksudnya? Iya benar sering nolong, tapi perkataannya nggak baik. Sering meso-meso itu, sering nyemooh orang itu. Gimana kalau seperti ini? Buahnya gimana ini ya? Gak rata buahnya, ada yang manis, ada yang bosok ya, ada yang pangan codot, ada yang jatuh sendiri tanpa prematur ya, masih prematur. Ini contoh, Bapak ya, contoh ya, maaf Su ya. Ini contoh. Jadi kita diharuskan membuat buah yang luar biasa baiknya, semua baik. Karena dia semuanya nggak ada cacat celah, nggak ada busuknya, nggak ada jeleknya Tuhan Yesus. Semua baik, apa yang kau telah tentukan di dalam hidupku. Ingat ya. Jadi jangan sampai buah kita masam, ya. Jadi maka engkau akan berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Buahnya manis, wih luar biasa. Satu ngomong ini, satu ngomong. Oh ya benar. Itu confirm. Satu ngomong itu. Siapa? Afandi. Oh, ya benar, orangnya baik. Confirm, luar biasa itu. Jadi omongan. Jadi kemuliaan bagi Tuhan. Apa iya itu yang dipermuliakan, yang kita memuliakan Tuhan itu kehendak Tuhan apa iya? Kita mau baca satu ayat lagi. Kita buka Yohanes 15 ayat 8, Saudaraku. Yang 8. Oke. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, ya, ingat, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi memuliakan Bapa itu bukan hanya tentang bagaimana kamu ke gereja rajin, ya,
Memuliakan Bapa di surga itu bukan kamu berloncat-loncat, ya, ngomong yang luar biasa di sini, berbahasa roh, terus kamu dengar firman sampai genteng, sampai diganjil korek di sini sampai selesai. Ya. Pokoknya harus melek terus, gak boleh terlewat. Terus, bukan hanya itu saudaraku. Bukan hanya kamu membaca firman terus setiap hari. Tapi yang terpenting adalah buahmu manis. Dikatakan apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Berbuah banyak. Jadi ketika Tuhan itu datang, Yesus ini, lihat mana buahmu. Multiplikasi Tuhan, luar biasa. Kenapa? Yang lihat buahmu itu orang lain nantinya. Jadi Yesus itu memanen. Kita penuai-penuai dan Yesus itu penikmati nanti. Oh, luar biasa anakku ini. Makanya jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi batu sandungan bagi sesama kita, bagi hidup kita, bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Jadi kita harus berbuah. Ingat, yang pertama tadi, kasih itu adalah bagian dari buah roh. Ya, buah roh itu kasih. Orang yang berbuah pasti melekat pada Yesus. Pasti firman-Nya hidup di dalam kita, yang memerintah. Roh Kudus pasti pimpin kita. Ya. Orang yang berbuah manis pasti melibatkan semua, yaitu dengan Tuhan Yesus. Gak ada yang kelewatan. Selalu doa, selalu baca firman, selalu berjuang bersama-sama dengan Yesus, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ingat, dalam hal inilah yaitu ketika kita berbuah, nama Bapa kita dipermuliakan. Ingat ya. Jadi kembali lagi, boleh nggak Valentine? Boleh. Tapi jangan sampai melewatkan prioritas kita pada Tuhan. Jangan sampai kita lupa ada kasih yang benar-benar luar biasa dalam Yesus Kristus. Boleh Valentine's Day, boleh. Tapi jangan sampai kita keliru bahwa ini hari khusus untuk menyatakan kasih sayang. Tapi sebenarnya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap apapun, dimanapun, dengan siapapun, kita harus menunjukkan kasih yang sempurna. Makanya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus berbuah di dalam Tuhan. Ya, mau berbuah, amin. Ya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri.